Baik anak-anak, kita ketemu lagi dengan Ibu Zulaikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada materi kali ini kita akan mempelajari perbandingan dan skala. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu menjelaskan rasio dua besaran dan membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu yang pertama menggunakan bahasa perbandingan, yang kedua menghitung skala, yang ketiga memahami dan menemukan perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan yang keempat yaitu menyelesaikan persamaan yang melibatkan perbandingan. Perhatikan gambar di bawah ini. Pak Hadi berat badannya 85 kg. Yang sebelah kanan yaitu Pak Hasan, berat badannya 60 kg. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa yang pertama, berat badan Pak Hadi lebih besar daripada Pak Hasan. Yang kedua, berat badan Pak Hadi dibanding berat badan Pak Hasan adalah 85 dibanding 60. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, poin nomor 1 yang dibandingkan adalah selisih berat badan. Yang kedua, poin nomor 2 yang dibandingkan adalah perbandingan berat badan keduanya. Sehingga ada dua cara membandingkan dua besaran, yaitu yang pertama dengan cara mencari selisih, yang kedua dengan mencari hasil bagi. Menyederhanakan perbandingan sejenis, meja Andi panjangnya 48 cm dan lebarnya 32 cm. Panjang dan lebar meja Andi berukuran cm, maka panjang dan lebar Andi merupakan suatu perbandingan sejenis. Jadi, perbandingan panjang dan lebar meja Andi adalah 48 dibanding 32 sama dengan 3 dibanding 2. Nah, bagaimana kita memperoleh 3 dibanding 2? Yaitu dengan menyederhanakan masing-masing bilangan tersebut dibagi dengan 16. 48 dibagi dengan 16 hasilnya 3. Sedangkan 32 dibagi dengan 16 hasilnya 2. Jadi perbandingan panjang dan lebarnya yaitu 3 dibanding 2. Namun, jika kita menghitung luas meja Andi akan didapat 48 kali 32 sama dengan 1536. Karena satuan luas adalah cm persegi, maka luas meja Andi dan panjang meja Andi tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena luas dan panjang merupakan dua besaran yang tidak sejenis. Umumnya, untuk membandingkan besaran yang sejenis dengan cara mencari hasil bagi. Kita berikan contoh. Nyatakan besaran berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Di sini saya memberikan dua soal. Soal yang pertama yaitu 21/2 dibanding 1/4. Soal yang kedua 400 cm3 dibanding 1 liter. Kalian disuruh menyederhanakan. Oke, kita bahas yang pertama dulu. 21/2 dibanding 1/4. Di sini adalah pecahan campuran. Kita buat dulu menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 21/2 menjadi 5/2, sedangkan 1/4 menjadi 5/4. Kemudian penyebutnya kita cari KPK dari 2 sama 4, yaitu kita dapat KPK-nya 4. Kemudian pecahannya kita kalikan dengan 4. 5/2 dikali 4 hasilnya 10. Sedangkan 5/4 dikali 4 hasilnya 10. Hasilnya 5. Maaf. Jadi kita sederhanakan. 10 dibanding 5 sama dengan 2 dibanding 1. Nah, sekarang yang kedua yaitu 400 cm3 dibanding 1 liter sama dengan 400 cm3 dibanding
1000 cm kubik. Kenapa? Karena 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Jadi 400 kita bandingkan dengan 1000. Bisa kalian coret nolnya. Jadi 4 dibanding 10. Kemudian dibagi 2. Dapat 2, dapat 5. Jadi sederhananya adalah 2 dibanding 5. Selanjutnya yaitu skala. Nah, di sini ada gambar rumah dengan skala 1 dibanding 100. Ukuran rumah di samping merupakan ukuran yang tidak sebenarnya. Ukuran rumah pada gambar adalah contoh gambar berskala, yaitu menggunakan perbandingan. Perbandingan ukuran rumah pada gambar dan ukuran rumah sebenarnya dinamakan skala. Gambar di samping menunjukkan skala 1 dibanding 100. Artinya apa? Setiap 1 cm pada gambar menunjukkan 100 cm pada ukuran sebenarnya. Jadi skala 1 dibanding 100 ini artinya setiap 1 cm pada gambar itu menunjukkan 100 cm pada ukuran sebenarnya. Jika skalanya 1 dibanding 500, berarti setiap 1 cm pada gambar menunjukkan 500 cm pada ukuran sebenarnya. Misalkan lagi ada 1 dibanding 20, artinya setiap 1 cm pada gambar menunjukkan 20 cm pada ukuran sebenarnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dan jarak sebenarnya. Ditulis rumus seperti ini, skala sama dengan jarak pada gambar per jarak sebenarnya. Biasanya juga anak-anak bisa menyingkat skala sama dengan JP per JS, boleh itu ya. Nah, kita berikan contoh. Diketahui skala pada peta 1 dibanding 1.500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta tersebut 6 cm, tentukan jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. Nah, yang diketahui ditulis skala sekian, jarak pada peta 6 cm. Maka kalian masukkan skala sama dengan JP per JS, kita masukkan 1 per 1.500 sama dengan 6 per JS. Kalikan silang, JS sama dengan 6 dikali 1.500.000. Jadi jarak sebenarnya didapatkan 9 juta cm. Karena jarak sebenarnya biasanya satuannya kilometer, maka dari senti kita ubah jadi kilo, nolnya hilang 5. Jadi 90 kilometer. Jadi jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 90 km. Nah, faktor skala pada gambar berskala. Skala pada peta yang sering kalian jumpai menunjukkan skala pengecilan. Artinya apa? Ukuran pada peta lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Hal ini disebut dengan faktor skala. Faktor skala dapat berupa perbesaran dan pengecilan. Contohnya, foto pada benda. Pada foto tampak kesamaan bentuk antara foto dan benda sebenarnya. Foto dapat diperbesar atau diperkecil. Pada gambar berskala selalu berlaku hal berikut. Mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Ukuran dapat diperbesar atau diperkecil. Contoh, sebuah foto berukuran lebar 8 cm dan tinggi 12 cm akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm. Tentukan faktor skala dan tinggi bingkai foto tersebut. Faktor skalanya bisa kita cari. Lebar pada foto 8 dan lebar pada bingkai 16 cm. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 8 cm. Jadi 8 dibagi 8 1, 16 dibagi 8 dapat 2. Jadi faktor skalanya 1 dibanding 2. Ukuran pada foto bersesuaian dengan ukuran pada bingkainya, sehingga dapat ditulis perbandingan berikut. Lebar foto per lebar bingkai sama dengan tinggi foto per tinggi bingkai. Maka kita masukkan 8 per 16 sama dengan 12 per X. Nah, kalikan silang. Jadi X sama dengan 12 kali 16 dibagi 8. Jadi tinggi bingkainya ketemu 24 cm. Jadi karena faktor skala pada contoh di atas adalah 1 dibanding 2, faktor skala itu merupakan faktor skala perbesar.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bu Sul minta maaf. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.